5 itu lebih besar dari savage value-nya, disesuaikan, depresiasinya di tahun terakhir itu disesuaikan, sehingga book value-nya sama dengan savage value-nya, gitu ya, kayak contohnya tadi di soal. Oke, kita lanjut ya. Saya anggap declining balance paham lah ya. Udah bisa semua tadi. Terus sekarang metode keempat, sinking fund. Nah, sinking fund ini dia mempertimbangkan value of money. Jadi nilai dari uang. Sehingga Ibu, bunganya berapa? Gantung bunga ya. PPT-nya belum ke-share. Iya, baru mau tak buka. Ini sambil saya ngomong, sambil saya open. Bentar ya. Oh iya, Bu. Sebentar. Saya ini intronya. Saya buka sambil saya buka, saya share screen. Nah, saya lanjutkan. Nah, metode sinking fund ini, saya ulangi lagi ya, dia mempertimbangkan value of money, konsep waktu dari uang. Jadi, depresiasinya itu akan meningkat dengan bunga tertentu, itu ngitungnya berdasarkan itu. Nah, depresiasi setiap tahunnya dengan patokan nilai A sama dengan ini. P min S dikali faktor A per F I persen N. Sama ya. I bunganya berapa, N adalah periodenya. P min S adalah, P adalah nilai awalnya, nilai harga aset awal. Kemudian S adalah apa? Savage value-nya. Nah, untuk sinking fund ini tuh dia tidak disukai. Kenapa? Karena ini kecil. Di tahun-tahun awal itu depresiasinya kecil. Saya ulangi lagi ya. Kok kalau depresiasi kecil kenapa toh kok nggak disukai gitu kan ya? Karena depresiasi itu kan mengurangi cash flow kita. Jadi kalau pendapatan dikenai pajak itu kan setelah dikurangi depresiasi. Nah, jika nilai depresiasi besar, berarti kalau hitungannya besar gitu ya, berarti present worth yang dikenai pajak akan kecil kan? Berarti kan pajaknya kecil gitu. Nah, kalau depresiasinya kecil berarti yang dikenakan pajak akan besar, maka bayar pajaknya besar. Nah, kalau bayar pajaknya besar kan rugi kan, nggak mau. Nah, makanya depresiasi yang besar itu dicari gitu. Nah, makanya nanti bisa berubah. Pertama menggunakan metode depresiasi apa, kedua menggunakan metode depresiasi apa. Nah, untuk sinking fund ini dia kecil depresiasinya di tahun-tahun awal sehingga jarang digunakan. Yang sering digunakan itu declining balance tadi sama SL straight line. Nah, bagaimana cara menghitung ini ya depresiasi untuk sinking fund? Saya lanjutkan. Nah, jadi depresiasinya jumlah dari nilai patokan depresiasinya dengan bunga yang dihasilkannya. Nah, patokannya apa? Patokannya ini. Patokannya adalah P min S A per F, ini ya, faktor ini ya, ini bisa dicari di tabel ya. I persen, I bunganya, N adalah periodenya. Dikali dengan ini, dengan bunga yang dihasilkan, V per P, I per I bunganya ya, sama dengan I yang ini ya. Nah, dikali T min 1. Nah, nilai buku pada periode ke-T, book value pada tahun ke-T adalah P dikurangi apa ini? Patoknya, nilai patokannya besar P min S dikali apa? P dikurangi dengan depresiasinya kan? Berarti depresiasinya adalah P min S patokannya dikali dengan di bunganya, bunga yang dihasilkan. Berarti P min S A per F I persen N F per A I persen T. I-nya sama ya bunganya. Nah, book value pada tahun ke-T sama ngitungnya kan ini book value tahun sebelumnya dikurang depresiasi pada tahun tersebut gitu. Sama kalau ngitung book value. Kalau ngitungnya ini ya runtut masing-masing per tahun. Ini kan bisa langsung BVT ke-5, BVT ke-3 gitu. Nah, ini urut BVT tahun berikutnya adalah BVT tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasinya pada tahun itu. Contoh ya, saya contoh ya, langsung contohnya aja ya. Sinking fund. Dengan menggunakan soal contoh nomor 1 tadi ya,
dengan P 39 juta, salvage value-nya 3 juta, kemudian N-nya adalah 6 tahun kan. Soal yang digunakan untuk menghitung soal SL, contoh 1, contoh 3. Nah, selesaikan kembali menggunakan metode SF, sinking fund, dengan mengasumsi bahwa bunganya adalah 12%. Nah, kita cari depresiasi patokannya dulu, depresiasi dasar. A sama dengan ini, P min S, A per F, ini cari di tabel ya, kan sudah ada tabelnya. P adalah nilai awal, ongkos awal 39 juta, S adalah nilai sisa, salvage value-nya 3 juta. Nah, AF 12%, 6 tahun kan. Faktornya 0,1232. Kali ketemu 4,436 juta. Nah, sehingga depresiasi tahun pertama adalah 4,436 juta. Depresiasi. Atau dapat dihitung dengan rumus yang tadi langsung. P min S, A per F 1 per N, dikali F per P 1 per N, T min 1. Nah, tahun pertama berarti, ini ya, N itu kan umur ekonominya, berarti ini 6. Nah, ini depresiasi tahun pertama berarti T min 1 tahun ke 0, berarti ininya masih 1, 4,436 juta. Sehingga book value pada tahun pertama adalah nilai awal dikurangi book value, dikurangi depresiasi tahun pertama, ketemu 34,564 juta. Atau sama saja kalau mau dihitung pakai rumus langsung bisa. P min A tadi ya, ketemu 34,564 juta. Nah, ini contoh hasil hitungannya. Tahun pertama, nah 39 juta dikurangi 4,436 juta. Nah, book value-nya 39 dikurangi 4,436 juta. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ini ya, yang saya jelaskan selanjutnya. Tadi penggantian metode depresiasi. Kalau sinking fund sama ya, tinggal masuk rumus ya. Laju depresiasi akan mempengaruhi nilai present worth dari pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk memperkecil nilai pajak yang akan dikenakan pada perusahaan, metode depresiasi yang lajunya lebih tinggi pada tahunan awal akan lebih menguntungkan. Tadi ya, saya ulangi lagi. Kenapa toh kok justru laju depresiasi yang tinggi itu menguntungkan? Karena depresiasi itu kan mengurangi dari cash flow, kan? Jadi kalau besar depresiasinya, yang kena pajak akan kecil. Nah, berarti pajaknya bayarnya kecil. Sehingga laju depresiasi yang tinggi itu yang dicari. Nah, yang sering digunakan apa? Metode DB atau SUD pada tahap-tahap awal daripada SL atau sinking fund. Untuk mempercepat laju depresiasi, perusahaan melakukan penggantian dari suatu metode ke metode lain selama periode depresiasi suatu aset. Penggantian biasanya dari metode DB ke SL. Nah, biasanya pakai ini, awalnya pakai DB, declining balance, kemudian diganti ke straight line. Jadi pada tahun-tahun awal menggunakan DB. Nanti dilihat pada tahun keberapa toh nilai depresiasi dengan DB dan SL dibandingkan. Mana yang lebih gede? Nek lebih gede pas SL pada tahun itu diganti metode DB diganti dengan SL. Aturannya gimana? Kita lihat. Penggantian diperbolehkan pada tahun ke-T apabila pada tahun tersebut metode depresiasi baru menghasilkan nilai depresiasi lebih tinggi dari depresiasi metode lama. Nah, itu kan tadi kan tujuannya itu ya. Tujuannya mencari nilai depresiasi yang tinggi kan. Jadi buat apa kita mengganti kalau ternyata depresiasi dengan metode yang baru lebih kecil. Nah, yang dicari kan depresiasi dengan metode yang baru yang memberikan depresiasi yang lebih besar. Itu. Metode depresiasi apa yang dipakai, nilai buku suatu aset tidak boleh lebih rendah dari nilai sisa yang telah ditetapkan. Jadi nilai book value-nya, book value pada
akhir tahun nggak boleh lebih kecil dari nilai sisa atau salvage value-nya. Jadi harus lebih besar book value pada tahun terakhirnya, harus lebih besar dari salvage value atau sama dengan salvage value-nya. Nilai buku yang belum terdepresiasi digunakan sebagai dasar untuk menghitung DT pada saat penggantian dipertimbangkan untuk dilakukan. Jadi, kalau pas diganti, nah, kalau pas mau diganti dengan metode yang baru, dari misalnya dari DP ke SN, ini yang digunakan sebagai dasar bukan nilai P lagi, tetapi apa? Tapi nilai buku yang belum terdepresiasi. Ini nilai buku terakhir. Hanya boleh melakukan sekali penggantian model depresiasi selama umur depresiasi suatu aset. Kita lihat contohnya aja ya. Ini adalah penggantian dari DDB, double declining balance, ke straight line. Jika BVN, apa ini? Book value pada tahun ke N lebih besar dari salvage value-nya ya, nilai salvage value-nya. Nah, P adalah nilai ongkos awal, 1 min D adalah rate-nya, N adalah periodenya. Jika dapat dilakukan penggantian metode depresiasi. Tadi ya, tadi kan dijelaskan di awal, tidak boleh diganti metodenya jika book value tahun terakhir itu kapan? Akhir tahun dari umur ekonomisnya, lebih kecil dari salvage value-nya, berarti nggak boleh diganti. Tapi kalau lebih besar, berarti boleh dilakukan penggantian metode. Menghitungnya bagaimana? Nilai depresiasi dari metode DB dengan metode SL. DT, depresiasi tahun ke T dengan DB, D dikali, nih ya, kan ini udah toh ya persamaan sebelumnya. Ini mau saya tulis ulang di sini. Depresiasi pada tahun ke T dengan metode DB adalah D apa? Rate atau laju dari depresiasinya dikali book value tahun sebelumnya. T-1 kan. Nah, depresiasi dengan straight line SL adalah BV T-1 min S per N min T plus 1. Nah, untuk tiap periode atau tahun, pilih yang lebih besar dari kedua nilai depresiasi pada metode kedua. Jadi nanti dihitung DB dan SL dihitung dibandingkan. Yang diambil adalah depresiasi yang besar. Kemudian nanti jika ada, misalnya pakai DB dulu awalnya. Nah, DB yang digunakan besar. DB lebih besar daripada SL pada tahun 1 hingga tahun ke-5 misalnya. Berarti yang diambil adalah depresiasi dengan DB. Tahun ke-6 ternyata depresiasi dengan SL lebih besar daripada dengan DB. Berarti nanti tahun ke-6 ke bawah menggunakan metode SL. Gitu maksudnya ini. Contohnya. Saya kirimin dulu temannya yang keluar. Keluar masuk ya. Perusahaan ABC membeli sebuah mesin bor seharga 10 juta. Diperkirakan umurnya 8 tahun. 10 juta berarti harga awal, berumur 8 tahun berarti umur ekonomisnya, end periodnya, dan nilai sisanya adalah 500.000. Salvage value-nya 500.000. Hitunglah besarnya depresiasi dengan metode SL, straight line, metode double declining balance, dan kemudian lakukan penggantian dari double declining balance menjadi SL. Kita lihat. Nah, menggunakan metode straight line, ini ya. Depresiasi pada tahun ke T adalah 10 juta, P min S per N period kan ya. 10 juta min setengah juta, 500.000 maksudnya, 500.000. Dibagi 8 periodnya adalah 1,1875 juta. Nah, kita membawa ini, nilai depresiasinya dibawa ke nilai present, sehingga P sama dengan, ini ya, present dari depresiasinya ya, 1,875 juta dikali PA 15%,8. Ini bunganya 15% ya. Kita ambil kurang ini, 15% dengan 15%. Diperoleh
present worth dari depresiasinya adalah 5,329 juta. Dengan metode DDB, D-nya berapa? 200. Berarti seperempat, 0,25 itu rate-nya. Paham kan ini ya tadi ya? 200% dari rate metode SL. Rate metode SL itu apa? Seper N besar. Atau seper N periodenya. N berapa? 8 tahun. Berarti rate dari SL adalah seper 8. Sehingga rate dari DDB adalah 200% dikali seper 8. Ketemu 0,25. Nah, depresiasinya tiap tahun berapa? D dikali book value T-1. Atau book value pada tahun ke N adalah P dikali 1 min D pangkat N. Nah, ini DDB pada tahun pertama 0,25 kali 10 juta, 2,5 juta. Book value-nya 10 min 2,5 setengah juta. Tahun kedua 0,25 dikali book value tahun sebelumnya 7,5. Ketemu 1,875 juta. Book value pada tahun kedua berarti 7,5 kurangi 1,875. Atau dihitung pakai ini, bisa persamaan ini. Langsung BVM. Nah, bagaimana kalau yang ini membawa nilai depresiasi ke present worth? Ini masing-masing. Maksudnya satu-satu, tiap nilai ini dibawa ke present. Sehingga diperoleh ini ya, satu-satu ya. P1 adalah 2,5 juta. P per F 1% tahun pertama, tahun kedua. Jadi membawa nilai depresiasi tiap tahun ini ke present worth. Tahun ketiga hingga tahun ke-8 ya. 0,334 juta di 8. P per F 1%, I-nya adalah 15%, N8 ini tahun ke-8. Ini tahun 7, tahun kelima depresiasinya dibawa ke present worth, ketemu 6,045 juta. Untuk melakukan penggantian metode depresiasi, maka prosedur yang diikuti dilihat dari BV-nya. Nah, book value pada tahun terakhir. Apakah nilainya lebih besar daripada salvage value-nya, maka bisa dilakukan penggantian. Nah, kita lihat dulu. Book value pada tahun ke-8, 10 juta, 1 min D pangkat N. Ketemu 1,6 juta. Berapa salvage value-nya? 500.000. Nah, ini BV pada tahun ke-8 lebih besar daripada 500.000, sehingga penggantian akan menguntungkan. Kita lihat. Nah, mengganti DDB ke SL tahun pertama. BVT min 1 min S, N min T plus 1. BVT min 1 berarti apa? Mula-mula kan BV 0 adalah 10 juta. 500.000 dibagi 8 tahun ke pertama. Sehingga dapat 1,1875 juta. Tahun kedua. Maaf ya. BV 1 10 juta kali 1,025 pangkat 1 sama dengan 7,5 juta. Sehingga depresiasi tahun kedua untuk SL-nya adalah ini ya, tadi ya, diperhatikan ini ya, ini bukan 10 juta lagi, tapi 7,5 juta untuk SL-nya. Dari yang belum terdepresiasi, 7,5 min 500.000 bagi 7, 1 juta. Dan seterusnya. Gitu ya. Tahun ke-6. Nah, dilihat ini. Sehingga ini awal tadi, metode yang DDB, double declining balance. Nah, ini dengan SL, apa? Straight line. Dengan metode garis lurus. Nah, ini yang diambil dibandingkan pada tahun pertama. Ini yang ngitungnya tadi ya, yang diubah ke SL, apa? DT ke SL, yang diperhatikan yang ini ya. Apa untuk menghitung P-nya dulu. Kan kalau biasanya 10 juta, P min S bagi 8. 1,8 juta untuk tahun pertama. Tahun kedua SL-nya adalah setengah juta min 0,5 juta per 7 sama dengan 1 juta. Ini adalah book value tahun sebelumnya.
Ini nih. Ini nih. Nah, yang dihitung dengan DDB ini. Nah, sekarang yang diambil nah, yang diambil yang mana? Nah, kita bandingkan dari apa? Dari apa itu jenenge? DDB sama SL-nya. Nah, tahun pertama. Nek DDB depresiasinya 2,5. Nek SL tadi 1,18. Berarti yang dipakai yang 2,5. Kemudian tahun kedua DDB-nya 1,875 depresiasinya dengan SL 1 juta. Berarti yang diambil 1,875. Kemudian 1,406 untuk tahun ketiga dengan SL 0,854 atau 854.000. Berarti yang diambil yang ini. Nah, pada tahun ke-6 depresiasi dengan DDB adalah 593.000. Sedangkan dengan apa? Dengan SL adalah 0,624. Nah, berarti kan besar ini. Berarti yang diambil adalah SL. Deadline. Nah, jika sudah diubah, yang dipilih adalah SL, berarti untuk seterusnya adalah 624, ya toh? Karena untuk straight line itu kan tetap untuk per tahunnya depresiasinya. Ya toh? Berarti untuk tahun ke-8 624.000. Nah, book value-nya tinggal dikurangi 2373 min 0,624 ketemu 1749. 1125. 125 kurang 0,624. Ini juta ya. Ketemu 501.000. Nah, kita lihat present worth-nya. Ini ya. Terlihat pada tahun ke-6 depresiasi dengan metode SL besar daripada dengan DDB. Ini kan 0,624. 624.000, yang DDB-nya 593, sehingga yang diambil adalah 624. Jika adalah metode SL yang dipakai, maka sampai akhir periode besarnya depresiasi adalah 624, karena kan tetap toh untuk straight line tiap tahunnya. Nah, sekarang kita lihat depresiasinya, nilai depresiasinya ke present worth. Ini ya, depresiasi itu ini ya. Yang tadi yang kita pilih tadi, ini. Nah, 2,5 atau 875 atau 4. Masing-masing angka ini dibawa ke present worth, ketemu berapa? Nah, sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya dulu. Untuk depresiasi dibawa ke present worth, berarti dicari yang besar apa yang kecil? Depresiasinya ya. Untuk depresiasi dibawa ke present worth. Tadi kita bandingin kan dengan metode DDB present depresiasinya berapa, dengan metode SL present worth depresiasinya berapa. Nah, dengan penggantian DDB ke SL present worth ketemu 6,221 juta. Dan sekarang saya tanya, depresiasi dibawa ke present worth dicari yang besar apa yang kecil? Disukai yang mana? Yang besar apa yang kecil? Halo? Besar ya, Bu. Besar. Nah, benar. Jadi kan kita mau depresiasi yang besar. Berarti pada tahun depresiasi kan ini pada tahun ke-N, pada tahun ketiga, 4, 5 dibawa ke present. Berarti kan dicari yang paling besar. Jika nilai depresiasinya jika nilai depresiasinya itu dibawa ke present worth besar, artinya nanti apa? Depresiasinya besar toh. Nah, dia akan menguranginya banyak, sehingga yang kena pajak, present worth yang kena pajak adalah kecil. Berarti yang dicari adalah present worth yang paling besar. Present worth depresiasi loh ya ini ya. Kita lihat tadi untuk mengubah dari DDB menjadi SL, present worth depresiasinya berapa? 6,221. DDB berapa DDB? 6,045 juta. DB ya. SL berapa SL? Straight line.
straight line. Mana tadi? 5,329 juta. Nah, berarti yang paling besar yang mengubah DDB ke SL kan, yang pada tahun ke-6 diubah metodenya. Berarti paling menguntungkan yang ini, berarti mengubah DDB menjadi SL itu menguntungkan bagi perusahaan. Nah, karena akan memberikan present worth depresiasi yang besar. Oke, ada pertanyaan? Sembilan, 10. Oke, nek enggak, saya kasih tugas satu ya, satu soal aja. Satu soal sudah termasuk ini, mengubah DDB menjadi SL. Jadi kayak rangkuman jadinya kan. Bisa ini, bisa semua berarti. Soalnya ini. Sebuah aset memiliki nilai awal 45 juta. Dengan masa pakai 5 tahun. Nah, berarti nilai awalnya 45 juta P-nya. Masa pakai 5 tahun. Apa itu berarti umur ekonominya, N-nya. Dan nilai sisanya, salvage value-nya 3 juta. Hitunglah depresiasi tiap tahun dan book value-nya dengan metode SL, DDB, kemudian penggantian dari DDB ke SL. Hitunglah nilai present worth dari depresiasi dari setiap metode di atas. Jadi ini ya, ketemu apa tadi dari ABC dihitung depresiasinya berapa, diganti ketemu depresiasi berapa, dibawa ke present worth-nya. Nah, apakah menguntungkan? Jelaskan. Kenapa kok menguntungkan? Gitu ya. Saya upload di Spada. 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 Oh, your session is. Oh. Sebentar. Spada. Ditulis dulu soalnya ya. Silakan dikerjakan.